Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar yaitu materi selanjutnya. Kemarin kalian sudah belajar tentang membaca surat Al-Maun. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, sebelum kita mulai, berdoa dulu ya. Sudah berdoa? Ya, sudah selesai berdoa. Ini Ibu akan lanjutkan pada materi masih yang sama, yaitu menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim itu terdapat pada surat Al-Maun. Nah, tujuan kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surat Al-Maun melalui bacaan dengan baik. Nah, adik-adik, itu tujuan kita hari ini ya. Kemudian, siapa yang masih ingat surat Al-Maun? Ya, surat Al-Maun ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Nah, tujuan kita hari ini yaitu itu isi pokoknya, apa yang dimaksud pada surat Al-Maun dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Nah, ini pokoknya. Surat Al-Maun adalah surat yang keberapa? Yang ke-107 dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Arti Al-Maun adalah barang-barang yang berguna. Kemudian ini isi kandungan surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun. Pada ayat pertama yang terdapat aro'aital lazi yukadzibu biddin, yang berarti tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Ya, penggunaan kata tersebut bertujuan menggugah hati mendengar agar memberikan perhatian terhadap kandungan pada ayat-ayat selanjutnya. Kemudian, yang kedua, Allah kemudian menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidup ya. Nah, itu adik-adik, jadi anak yatim itu termasuk pada surat Al-Maun merupakan harus kita menyayanginya. Yang ketiga, yang dimaksudkan pada ayat ketiga, Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin. Jika seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang miskin. Kemudian, yang keempat dan kelima, di situ bercerita tentang kelalaian dalam mengerjakan sholat, membuat ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Yang dimaksudkan di sini orang yang lalai dalam sholat hanya bergerak dan mengucapkan hafalan tanpa meyakini dalam hati. Meski demikian, ancaman celaka itu tidak ditunjukkan kepada orang-orang Muslim yang awam dan tidak mengerti bahasa Arab. Jadi, mereka yang tidak memahami makna bahasa dalam sholat tidak termasuk orang-orang lalai seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian, pada ayat ke-6 tentang golongan orang-orang yang riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya merupakan sifat yang dibenci oleh Allah.
yang dimaksud dengan ria itu yaitu memamerkan apa yang dia miliki ya, yang punya kelebihan ya. Kemudian pada ayat ke-7 dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait larangan berbuat kikir dan memiliki sifat bakhil. Sebaliknya, Allah menganjurkan untuk saling menolong, tolong-menolong dan membantu sesama. Harta yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kebutuhan hidupnya dan sendirinya, melainkan harus disisihkan dan dimanfaatkan sebagai infak atau sedekah. Berapapun yang diberikan kepada fakir miskin pasti akan memberi manfaat kepada mereka. Nah, itulah dari ketujuh ayat surat Al-Maun mengandung arti masing-masing dan isi kandungannya. Pada Nah, adik-adik, ini pada kesimpulan terakhir bahwa surat Al-Maun artinya menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim dikisahkan pada surat Al-Maun. Gambaran pada pendusta adalah mereka yang menghardik anak yatim dan menelantarkannya ya, adik-adik. Nah, sudah mengerti, sudah paham? Nah, adik-adik, itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan dengan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Nanti Ibu akan periksa selanjutnya ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.